Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota. Yang pertama dari rekan saya Brenda Pasaribu, nomor presensi 7, dan saya Reza Putri Kurniasari, nomor presensi 22. Kami akan menjelaskan materi sistem pengadaan barang dengan cakupan materi sebagai berikut. Yang pertama ada deskripsi sistem. Yang kedua, ada dokumen yang terkait. Yang ketiga, prosedur sistem. Yang keempat, flowchart. Dan yang terakhir, sistem pengendalian yang diperlukan. Langsung saja. Yang pertama, deskripsi sistem. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu prosedur yang disusun dan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama perusahaan. Selanjutnya ada sistem informasi akuntansi pengadaan barang. Sistem informasi akuntansi pengadaan barang adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan atau prosedur pengadaan barang atau jasa yang terjadi dalam suatu perusahaan atau pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah dalam menunjang produktivitas dalam bidang produksi, yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang diperoleh dari data-data transaksi pengadaan barang guna memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang sedang dijalankan dalam prosedur pengadaan barang. Baik, terima kasih kepada Reza Putri. Berikutnya akan saya lanjutkan, yaitu dokumen yang terkait. Dokumen yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi pengadaan barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontrak tender atau dokumen kontrak, yaitu perikatan antara pengguna barang dengan penyedia barang dalam pelaksanaan pengadaan barang. Dalam dokumen kontrak ini berisikan pasal-pasal mengenai perjanjian yang dilakukan antara pengguna barang. Yang kedua ada purchase order, yaitu dokumen resmi yang diberikan oleh bagian pembelian untuk melakukan pesanan pembelian kepada pemasok. Dokumen ini dibuat 2 lembar yang didistribusikan kepada bagian pembelian dan keuangan. Yang ketiga adanya surat pengiriman barang. Surat pengiriman barang ini merupakan surat yang dikirimkan oleh pihak penjual barang kepada pihak pembeli barang. Surat ini dibuat oleh pihak penjual dan dikirimkan kepada pihak pembeli sebagai bentuk atas jawaban dari surat pemesanan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual barang. Biasanya, surat ini dibuat dalam pengiriman barang dalam jumlah banyak dan jarak tempuh pengiriman yang cukup jauh. Selain itu, surat ini juga digunakan sebagai surat pemberitahuan. Surat ini dibuat sekaligus untuk memberikan konfirmasi mengenai pesanan barang yang telah dipesan oleh pihak pembelian. Yang keempat, adanya laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerima untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Yang kelima, adanya bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok. Selanjutnya ada prosedur pengadaan barang. Prosedur pengadaan barang terdiri dari 1. Menganalisis kebutuhan perusahaan. Dalam hal ini, hal yang pertama dilakukan adalah menganalisis terlebih dahulu terhadap kebutuhan perusahaan. Biasanya, divisi akan mengajukan kebutuhan yang diinginkan kepada tim procurement. Dalam mengajukan pengadaan barang dan jasa, setiap divisi harus memastikan bahwa semua barang memang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya untuk membuang uang semata. Yang kedua, persetujuan dari manajemen. Tidak semua permintaan yang dibuat oleh tiap divisi akan langsung disetujui oleh perusahaan. Perlu adanya persetujuan dari manajemen untuk bisa membeli barang. Sebelum diserahkan kepada tim procurement manajemen, alangkah baiknya terlebih dahulu disepakati oleh manajemen. Biasanya terdapat persetujuan berupa dokumen tertulis yang menjadi tanda bahwa proses procurement bisa dimulai. Yang ketiga, melakukan tender.
Melakukan tender ini yaitu setelah mendapatkan pemesanan pengadaan barang dan jasa, procurement manajemen akan mulai membuka tender terhadap supplier dan vendor. Dalam hal ini, tim pengadaan harus mencari vendor atau supplier yang memang sesuai dengan kebutuhan. Proses tender ini untuk mendapatkan vendor atau supplier yang punya harga dan kualitas terbaik. Yang keempat yaitu menganalisis supplier dan vendor. Setelah penawaran dari supplier atau vendor sudah diterima, tim procurement perlu melakukan analisis terhadap penawaran tersebut. Beberapa faktor yang dilihat misalnya dari segi kualitas, pengalaman yang dimiliki dengan vendor, hingga kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Jangan sampai hanya mengejar harga yang murah tanpa memperhatikan faktor-faktor ini. Yang kelima, meminta penawaran atau quotation. Langkah berikutnya biasanya sudah mengerucut ke beberapa vendor atau supplier yang sesuai. Tim pengadaan akan mengeliminasi vendor atau supplier yang sekiranya tidak sesuai dengan kriteria perusahaan. Kemudian perusahaan akan meminta vendor atau supplier untuk memberikan penawaran. Yang keenam, melakukan negosiasi dan pemilihan vendor. Setelah penawaran diterima, Anda akan mengetahui bagaimana harga hingga waktu pengerjaan yang akan diberikan oleh vendor atau supplier. Dari penawaran inilah, perusahaan sudah bisa melihat mana vendor atau supplier yang bisa memenangkan proyek. Pastinya, negosiasi perlu dilakukan supaya bisa mendapatkan keuntungan yang didapat. Tim procurement pun tinggal memilih mana vendor atau supplier yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, membuat purchase order maupun kontrak. Setelah memutuskan satu vendor atau supplier, Anda perlu melakukan purchase order. Bila kerjasama dilakukan dalam jangka panjang, tim procurement bisa membuat kontrak tertentu yang sudah dibuat sesuai dengan negosiasi. Dokumen-dokumen inilah yang menjadi tanda jadi pembelian dari perusahaan terhadap vendor barang atau jasa. Biasanya dokumen berupa kontrak harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hal ini dilakukan supaya kedua belah pihak melakukan semua yang tertuang di kontrak. Bila dalam bentuk purchase order, supplier akan mengirimkan delivery order atau work order. Dokumen ini juga biasanya akan ditandatangani oleh perusahaan sebagai bentuk konfirmasi. Yang kedelapan adalah penerimaan barang dan pengecekan kualitas. Setelah dokumen sudah lengkap, supplier dan vendor harus mengerjakan apa yang sudah tertulis. Tim procurement akan melakukan kontrol supaya barang dan jasa benar-benar diterima oleh perusahaan dengan baik. Tak sampai situ saja, tim procurement manajemen harus memastikan kualitasnya sesuai dengan apa yang disepakati bersama. Dan yang terakhir yaitu pembayaran pengadaan barang dan jasa. Langkah terakhir tentunya adalah pembayaran. Perusahaan akan menerima invoice dari vendor atau supplier. Setelah memang barang dan jasa diterima dengan baik, perusahaan akan membayar sesuai dengan yang tertera di invoice. Tidak lupa untuk selalu mendokumentasikannya dan mengarsipkan setiap pembayaran, baik itu invoice, kwitansi, bukti pembayaran, surat PO, dan sebagainya. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi ketika bukti-bukti pembayaran ini hilang dan tidak disimpan dengan baik. Selanjutnya ada flowchart. Dimulai dari bagian yang pertama yaitu bagian administrasi. Bagian administrasi mendaftarkan pengadaan barang. Setelah itu melakukan proses pengadaan mulai dari proses membeli RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat, lalu mengikuti unwinding, memasukkan surat penawaran harga, dan menyusun kelengkapan dokumen yang sesuai dengan RKS. Setelah proses pengadaan selesai, akan dilakukan pengecekan pengumuman pemilihan pemenang tender. Pemenang telah ditetapkan, setelah itu masih harus menunggu pencetakan kontrak hingga kontrak diterbitkan dan diserah terima. Lalu, bagian yang kedua, direktur utama. Direktur utama menerima kontrak tender dari bagian administrasi. Lalu direktur utama melakukan penawaran harga dengan supplier. Jika harga yang ditawarkan setuju, maka akan dibuatkan kontrak harga dan dikirim ke supplier. Setelah supplier menerima kontrak harga, supplier membuat invoice. Direktur utama menerima invoice dan supplier, maka direktur utama akan membuat PO, purchase order, sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama dikirim melalui email ke supplier
dan rangkap kedua untuk bagian keuangan. Lalu bagian keuangan. Bagian keuangan menerima PO dari direktur utama dan memeriksa harga barang yang diberikan oleh produsen. Bagian keuangan menyiapkan dana sesuai harga barang dan mentransfer ke rekening supplier. Slip pembayaran dikirim ke supplier. Barang akan diproses setelah pembayaran selesai. Lalu, barang diterima oleh bagian administrasi untuk diperiksa kelengkapan barang dan jumlah barang yang sesuai dengan faktur. Setelah selesai pengecekan barang, diletakkan di gudang. Bagian administrasi memberikan faktur penjualan ke direktur utama untuk memastikan kelengkapan barang dan sesuai dengan spesifikasi. Bagian administrasi membuat surat jalan sebanyak 3 rangkap untuk pengiriman barang. Barang dikirim dan diterima oleh bagian gudang dan diperiksa kembali kelengkapannya dan surat jalan ditandatangani oleh bagian gudang. Jika barang terjadi kesalahan atau ada kerusakan, maka barang tidak diterima dan akan dikembalikan. Yang selanjutnya yaitu pengendalian intern. Pengendalian intern terdiri dari 3, yaitu aktivitas, risiko, dan pengendalian. Melalui flowchart, dapat kita simpulkan bahwa aktivitasnya yaitu terjadinya perangkapan tugas pada bagian direktur utama sebagai mencari informasi pengadaan, mengikuti proses pengadaan, hingga pemesanan barang. Untuk bagian risiko yaitu perusahaan kurang maksimal dalam menjalankan tugas karena tidak ada bagian khusus sehingga terjadi perangkapan fungsi tugas yang seharusnya. Dan untuk bagian pengendalian, yaitu tugas dan wewenang harus dijalankan berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, bagian pembelian dan bagian gudang sangat diperlukan agar pekerjaan terrealisasi dengan baik. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.